Halo guys, kembali lagi dengan saya Almansyah Alexander Muraso. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang era industri 4.0, pandemi COVID-19, dan manajemen operasional. Namun sebelum itu, tugas ini diberikan oleh Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Nah, tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke materi tersebut. Yang pertama, ada era industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan pemanfaatan mesin sebagai tenaga penggerak dan pemroses untuk memproduksi suatu barang. Hadirnya revolusi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi. Perkembangan teknologi di era industri 4.0 saat ini juga dirasakan oleh semua orang. Revolusi industri 4.0 mampu memangkas biaya produksi pada layanan jasa keuangan. Contohnya dalam biaya transportasi, biaya komunikasi, dan perdagangan. Sehingga logistik dan rantai pasokan global menjadi lebih efektif. Inovasi ini membidik sisi penawaran konsumen dengan keuntungan efisiensi dan produktivitas jangka panjang. Nah, di sisi penawaran, banyak industri melihat pengenalan teknologi baru yang menciptakan cara yang sama sekali baru untuk melayani kebutuhan yang ada dan secara signifikan meningkatkan rantai nilai industri yang ada. Namun, itu juga berdampak pada kompetitor Anda yang mungkin jauh lebih baik, inovatif berkat akses ke platform digital global untuk penelitian, pengembangan, pemasaran, penjualan, dan distribusi. Sehingga dapat menggulingkan pemain lama yang mapan lebih cepat dari sebelumnya dengan meningkatkan kualitas, kecepatan, serta harga. Nah, teknologi memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang ada dengan cepat serta dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Sampai saat ini, mereka yang telah memperoleh hasil maksimal darinya adalah konsumen. Karena konsumen itu dapat membeli dan mengakses dunia dan layanan digital. Kita juga dapat membeli suatu barang lebih mudah dengan hanya menggunakan ponsel kita tanpa perlu langsung turun ke lapangan. Berdasarkan hasil riset McKinsey, penerapan industri 4.0 mampu meningkatkan efisiensi manajemen operasi berkisar 5-12,5% dalam pengelolaan dan produksi berbagai macam barang. Selain itu, penerapan industri 4.0 dinilai dapat menekan pengeluaran untuk perawatan mesin hingga 10-40% dan meningkatkan daya tahan mesin 3-5%. Kesimpulannya adalah di era industri 4.0 ini dapat membuat keuntungan yang begitu besar dengan jangka waktu yang panjang bagi suatu perusahaan. Karena perkembangan teknologinya yang begitu pesat serta produktivitas barang yang sangat efektif dan efisien dengan hasil yang memuaskan. Oke, yang kedua adalah pandemi COVID-19. Nah, mungkin dari teman-teman masih belum tahu atau belum paham apa itu COVID-19. Nah, COVID-19 atau coronavirus adalah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya itu dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit ringan seperti penyakit flu dan penyakit fatal lainnya. Untuk cara penyebarannya adalah virus ini menyebar antara manusia dan manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung
saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin. Nah, cara penularan ini mirip dengan cara penularan penyakit flu. Titisan cairan dari mulut dan hidung orang yang terinfeksi itu dapat jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di sekitarnya. Bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru melalui hidung orang tersebut. Maka dari itu sangat diperlukan kesadaran kita untuk menjaga jarak atau social distancing dan tetap terus memakai masker agar penyebarannya dapat terhindar. Itu pun lebih baik kalau tidak perlu atau tidak ada kepentingan apa-apa, lebih baik tinggal di rumah saja dibanding keluar kan di tempat kerumunan yang penyebarannya akan lebih cepat terjadi. Pasti kalian nggak mau kan kena virus corona, apalagi harus tinggal di rumah sakit atau harus isolasi sendiri di rumah. Aduh, pasti nggak enak banget. Terus ya dijauhi banyak orang. Karena itu tetap di rumah saja kalau penting-penting amat. Oke, lanjut. Nah, dampak dari COVID-19 ini telah mengganggu mata rantai ekonomi dunia termasuk di Indonesia. Keadaan ini berpotensi menimbulkan krisis ekonomi di sejumlah negara jika tidak ditangani dengan cepat, tepat, dan aman. Kehadiran COVID-19 membuat perekonomian Indonesia menjadi rentan sehingga menyebabkan krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu terjadi inflasi yang sangat tinggi. Akibatnya, sektor ekonomi di Indonesia mengalami penurunan pendapatan perekonomian disebabkan melemahnya permintaan dalam negeri. Seiring dengan pandemi COVID-19 akan berimplikasi buruk bagi perekonomian Indonesia pada tahun ini karena terjadi bersama dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Nah, kemudian seiring adanya aturan terkait work from home baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta, maka mulai terjadi perlambatan kegiatan usaha yang berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian akan menekan penerimaan pajak pertambahan nilai dalam negeri atau PPNBM. Nah, buat kalian yang menjalankan operasi bisnis di tengah wadah COVID-19 saat ini, saran saya itu agar kalian dapat memaksimalkan teknologi yang ada selama proses work from home. Terus itu, yang kedua itu buatlah strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk bisnis kalian. Setiap bisnis perlu membuat strategi jangka pendek untuk pengoperasian bisnis per hari. Nah, jangka menengah untuk menilai masalah yang akan terjadi serta langkah antisipasi, dan jangka panjang mengingat wabah ini akan berdampak pada perekonomian negara yang akan mempengaruhi keadaan bisnis juga yang sangat panjang. Nah, maka dari itu kita harus perlu membuat strategi bisnis jangka tersebut sehingga kita dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Nah, materi yang ketiga adalah manajemen operasional. Apa sih itu manajemen operasional? Manajemen operasional adalah sebuah area yang di dalamnya menjalankan usaha bisnis yang fokus dalam memproduksi produk atau jasa. Yang dimana dalam usaha tersebut harus ada manajer operasi yang mempertanggungjawabkan proses input energi, material, dan tenaga kerja yang diubah menjadi output untuk memproduksi produk atau jasa. Nah, tujuan manajemen operasional apa aja sih? Nah, tujuan manajemen operasional yang pertama adalah meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas perusahaan. Dan yang kelima, mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan. Terdapat juga 10 keputusan manajemen operasional, namun hal tersebut sudah saya bahas pada video saya yang sebelumnya.
Jadi kalau kalian penasaran, langsung saja ditonton. Selanjutnya itu bagaimana sih manajemen operasional di era 4.0 saat ini dan di tengah wabah COVID-19. Nah, berikut ini beberapa peluang bisnis di tengah wabah COVID-19. Di antaranya yang pertama itu munculnya peluang bisnis online baru atau e-bisnis. Dengan kemajuan teknologi dan informasi yang terjadi, maka peluang membangun bisnis online yang besar akan semakin memungkinkan. Bagaimana tidak, seiring dengan berkembangnya waktu, maka teknologi akan semakin berkembang. Dan hal tersebut tentunya dapat dimanfaatkan sebagai inovasi untuk mengembangkan bisnis akan semakin besar. Di antara peluang bisnis di era industri 4.0 antara lain adalah yang pertama itu vintage, yang kedua cloud hosting, yang ketiga itu bisnis jual beli online dan on demand service. Contohnya itu aplikasi GoFood. Nah, yang kedua itu mengurangi biaya produksi atau biaya operasional. Seperti yang disampaikan tadi bahwa bisnis online merupakan bisnis yang membutuhkan modal sangat sedikit. Kenapa tidak? Karena dilakukan secara online. Tentunya operasional yang dilakukan hanya sedikit. Misalnya kita tak butuh kantor yang besar, peralatan kantor yang banyak, bahkan karyawan yang kita butuhkan tak harus banyak. Sedangkan untuk biaya produksi, inilah keuntungannya, karena kita bisa menekan biaya produksi untuk meminimalkan modal yang akan dikeluarkan. Sebagai contoh misalnya, saya menjalankan bisnis jasa baju. Tentunya saya hanya butuh beberapa model baju, kemudian saya foto, lalu saya pasarkan. Yang saya pasarkan adalah gambarnya. Nah, yang ketiga itu adalah proses transaksi menjadi semakin mudah. Inilah yang menjadi alasan mengapa bisnis online mampu memberikan keuntungan. Ya, kenapa tidak? Karena seperti yang dapat dilihat fenomena saat ini, segala sesuatu seseorang lebih memilih dengan cara online. Karena untuk menghindari bertemu langsung karena sedang ada wabah COVID-19 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan juga alasannya yaitu karena lebih efisiensi terhadap waktu, yakni di mana orang tersebut bisa melakukan aktivitas tersebut tanpa perlu mendatangi tempat. Opsi pembayaran juga sangat simpel, tidak perlu menggunakan cash, melainkan hanya melewati m-banking atau e-banking saja. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Materi tersebut dimentori oleh Kak Sinki. Kiranya materi yang saya sampaikan tadi dapat berguna buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.